Unduk iku nek bahasane bahasa siksa kubur iku unukun iku jenenge kewan sing kaya ula sing nang kono iku butak rambute. Mengerikan istilahnya ngoten. Dadi unukun makhluk sing nang kono iku duweni gulu sing kaya ulah ngoten nika. Minan nari saking ikilah neraka. Sorofa alal khalaiki mongko nuli marek-mareki nyedeki apa ikilah unuk alal khalaiki ing atase ikilah pira-pira makhluk lahu iku tetep ing atase lahu iku tetep kedue ikilah unuk apa ainani apa ikilah meripat loro basirotani kang duweni peningal karone walisanun lan ikilah lisan fasihun kang fasih ngomong di sawise golongane wong telu sing nang kono golongane wong sing mulya-mulya kabeh digiring diceluk dengan sesuai dengan golongannya masing-masing. Golongane sing duweni amalan soleh dikumpulna wong soleh, gumbulane wong sing nang kono duwe amalane wong sing bener alias sidikun digolongno anggone golongan siddiq. Wis kumpul golongane wong sing apik-apik saiki ganti golongane wong sing gurung keceluk. Nek golongane wong gurung keceluk iki golongane wong sing berlawanan kalian golongan sing apik-apik yaiku wong sing elek. Sing nyeluk ya beda. Ya ora padha karo sing nyeluk wong-wong sing apik. Nek sing bagian memanggil wong sing apik ya ramah-ramah. Ya ramah temen oleh ngumumno ya ramah, suarane ya ramah. Enak didengar. Nek iki ganti golongane wong sing nang kono yaiku sing kaya ulah sing nang kono iku duweni gulu. Nang kono iku mareki nang gone wong-wong golongane wong sing elek-elek. Ya iso ngomong. Sesuk siksane wong sing nang kono iku ora yudayyuna fis shalat tahawun fis shalat apa maneh sing ninggalno nanggone salate oleh ninggalno salate salat zuhur dengan alasan apapun itu oleh ninggalno salat mongko siksane pangeran iki ditekakno mulai waktu salat zuhur manjing waktu zuhur ngoten niku pangeran wis siksa wong sing modele tarikus una fis shalah terus dadi nang tarikus shalah kaya wong sing biasane penggaweane sik lah ditutupno dhisik akhire lali kasih kenang kono nang penggawe asik arepe komputer asik nanggone sawah asik nang ora mung ketinggalan jamaah tapi salat iku dadi lali nih lali ku ora ana awale kan ora lali beda dengan wong sing nanggon iku betul-betul lali oleh ninggal niku ora ana unsur kesengajaan yaiku wong sing turu semisal turune nang niku jam 10 ya mbung rumati sawah mbung rumati kebun mbung nang kono ku mari ngecor ya. Kekeselen turu mulai jam 10 sampai digugah ora kena jadi wis ora bablas ya kaya nang kono iku
Wong sing ora ana nyawane digugah diodak-odak ora kena. Sampai nang kono waktu salat zuhur entek. Nah wong sing modele kaya ngene iki ya bener-bener ora disengaja. Sebabe oleh turu iki sadurunge manjing waktune salat sampai kebablasan salat. Sampai kebablasan salat. Mengko sing model kaya ngene iki diarani lali temenan. Ora disengaja. Ora disengaja. Lamun salat sing ditinggal nanti qada ya qada. Tapi tetap ada unsur tidak sengaja. Beda sing nang niku unsur ada kesengajaan. Nang kono wis waktune salat zuhur sik nang kono akhire turu go keturon turuh utawa keturon sing dadekno nang kono orang lakoni salat zuhur ya mongko wong iki termasuk tahawun. Wong sing pepekoh, wong sing sembrono, wong sing nanggung ngentengno nanggone Jadi hukum fikih itu selalu berkembang. Hukum fikih itu melihat alasannya. Hukum fikih itu selalu melihat alasannya. Nah, wong sing modele keturon sing kaya nguniku. Wong sing modele keturon mestinya nek keturon iku ora disengaja, tapi dhek nang kono oleh keturon sakwise waktune salat manjing iki lho sing dadekno masalah. Jadi hukum fikih itu senantiasa berkembang. Semisal dhek keturon sampai 14 ya dilihat lagi pertimbangan ilmu fikihnya juga dilihat. Dek nek turu iku mesti tanginane angel apa ora? Jadi masalah. Nek nang kono wis ngerti kebiasaane turune ora kena digugah. Dek turu mendekati waktunya salat masuk. Iki ya termasuk digolongno. Nanggone tahap. Bape dek ngerti kebiasaane aku nek wis turu kaya wong mati ora kena digugah iso nek nang kono wis kesel oleh itu baru kena ulakno. Hukum fikih selalu berkembang mengikuti kebiasaan-kebiasaan keadaan orang tersebut. Mongko piye carane awak-awakan iki ora tergolong kanggone wong sing tahawun. Apa maneh sing nang kono sampe nang kono tariku shalah. Jadi memang sholat sing apik niku ya sesuai dengan waktunya. Maksudnya waktu ku mboten cepet-cepet awal waktu, lihat situasinya. Mongko pemahaman di luar yang karena adanya sesuatu hadis as-sholatu fi awalil wakti. Sholat di awal waktu itu sholat yang sesuai dengan ketentuan. Allah memberikan beberapa ketentuan waktu itu akhirnya dibagi di dalam waktu. Awalu, jadi waktu fadilah, waktu yang utama. Terus nangkun ada waktu rahmah, ada maghfirah. Di dalam setiap waktu niku ada tiga kriteria itu. Ada waktu yang fadilah. Maka kalau di sini di tempat kita ini keutamaan di dalam melakukan sholat itu menunggu jamaahnya. Jadi ono sing nang kono iku sing model nang kono mari adzan langsung qomat kayak masjid kan langsung.
Karena apa? Menjadi patokan masyarakat. Karena masjid. Lah nek ora kanggo patokan, kalau memang koyo nanggone musolahe pondok kita ini, kalangan yang dituju itu kan para santri. Santri ku longgare waktune jam piro? Santri longgare waktune jam piro? Semisal mari adzan langsung qomat, langsung jamaah. Santri-santri sik nang kampus. Santri-santri sik nang kono padha anggone njaba, ana sing pulang ngono. Monggo niku ditunggu waktu. Waktu yang utama kanggone santri di mana waktu santri-santri bisa kumpul melu jamaah jam lu. Daripada nang kono awalul waktu sing jamaah mok siji, lebih utama nang kono melihat situasi masyarakatnya. Monggo niku nanggone masyarakat ono sing nang kono iku biasane salat asar iku kadang-kadang 4:30 atau jam 4. Ya diadzan jam 4 sih adzan. Karena apa? Melihat keadaan masyarakatnya, masyarakat petani nek jam 4 iku tas mulai teko sawah. Nek jam 3 langsung nang kono jamaah. Monggo ora ono sing jamaah. Sik ngopeni sawah. Sik ngurmati sawah. Monggo hukum itu dilihat juga pertimbangannya itu manfaatnya yang mana dan yang lebih manfaat yang mana. Senajan ketentuan hukumnya itu adalah awalul waktu, tapi tidak menutup kemungkinan cari bagaimana di masyarakat itu nantinya masyarakat secara umum itu bisa mengikuti jamaah. Maka inilah alasan kenapa Abah mengambil waktu jamaahnya akhirul waktu, bukan tahawun, bukan, karena mempertimbangkan kondisi para santri-santri yang waktu sibuk dengan belajarnya. Nek nang kono dikei awal waktu, iso-iso sing nang kono belajar nang kampus lah dewe-dewe kok. Monggo dengan ketetapan waktu yang sudah menjadi istiqomah bisa menjadi apa? Menjadi pilihan. Sampean metu teko kampus jam 12. Krono jamaah nang kene jam 2. Utawa setengah 2. Monggo sampean mulai teko kampus nang nggone pondok sik nututi. Sampean melu jamaah. Jadi sampean ora jamaah sing nang kono iku ambek kancane dhewe, tapi jamaah secara waktu yang ditetapkan oleh pondoknya. Dalam rangka nopo? Oleh memperhatikan. Jadi nek bermasyarakat itu diperhatikan. Ora nang kono merhatekno awake. Nek kumpul wong itu ojo mikirno awake dhewe tok. Tapi dipikirno masyarakat. Jadi kita kadang-kadang harus memahami terhadap lingkungan yang ada. Tidak, lingkungan harus memahami kita seterusnya. Wong sing nang kono njaluke dipahami oleh lingkungannya. Egois. Kita kadang-kadang harus memahami keadaan lingkungan dan lingkungan sendiri juga kadang-kadang memahami terhadap diri kita, saling memahami. Jadi podo salingnya begitu itu, saling ngerteni, saling memahami. Monggo dadine yo apa? Masyarakat sing dirumati yo ngrasa kerumah, ngrasa diopeni. Ora terus nanggu. Apa sing penting jamaah iku abote sing nek jamaah sing nang kono iku
ngurusi awak dhewe ne tok. Jenenge abot ngrumati awake dhewe. Di paling enak niku jamaah niku kan awal waktu. Enteng kan wis mari salat kan wis enteng, ora ana beban. Ora ana beban. Tapi kadang-kadang kados kula niki semisal mengambil waktu antara kisaran 12:30 sampai jam 1. Jane niku nggih kadang-kadang wis ngantuke pol ngenteni sampean diawali engko sampean. Ya, waktune murat marit utawa sampean guru. Jadi ya kesel ngenteni itu. Tunggu itu kan paling abot. Paling abot. Pertimbangan-pertimbangan sing kados ngoten itu supados napa? Sama-sama belajar jamaah jamiah ini kan menjadi apa? Menjadi patokanan. Jadi pengatur waktu-waktu yang ada. Jadi banyak di kalangan masyarakat yang ketika bermasyarakat tidak memahami masyarakatnya hingga koyok-koyok masyarakat iku angel. Koyok masyarakat angel. Jadi harus memahami dalam waktu sing nanggung iku ndadekno masyarakat iku ora kabotan. Ora kabotan. Semisal didelek asal awal, misal krono selak nang sawah ya ora apa-apa. Utawa didelek mesisan akhire ya ora apa-apa. Karena apa? Melihat keadaan. Ya memang sholat itu tidak boleh ditawar menapa. Tapi dari setiap keutamaan ada pilihannya. Wonten pilihane. Jajal nek metu teko kantor. Rata-rata kan jam 4. Saiki metu teko kantor jam 4, metu teko sekolahan jam 4. Nah, lak sik kebagian. Dadi nek kabeh awal kabeh sakaken sing nangkuni. Sing ora duwe waktu. Ora duwe waktu. Mongko Allah memberikan keluasan di dalam pilihan yang ada. Pilihan yang ada. Allah itu kan tahu mana yang membuat ibadah itu betul-betul menjadi sesuatu tujuan dan hanya sekedar ibadah saja itu tahu Allah itu. Mongko niku di dalam hukum fikih berkembang karena melihat situasi dan kondisi. Karena apa? Hukum di dalam kaidah fikih sendiri kadang-kadang menjadi pertimbangan al-adatul muhakamah. Suatu kebiasaan di setiap daerah itu bisa menjadi suatu ketetapan hukum. Daerah sini tidak akan sama dengan daerah yang lain. Daerah di perkotaan yang rata-rata itu adalah pegawai, misal pegawai pabrik metune nang kono iku jam 4, sampean jamaah jam 3. Ya sampean jamaah dhewe. Harus kebiasaan yang ada. Jadi kalau memang kebiasaan, asalkan kebiasaan itu bukan kebiasaan yang tidak baik, yang mendekati sesuatu yang makruh atau minimal makruh. Tidak sampai pada batasan yang jadi dhek nek ngerti kebiasaan itu turun iku angel tangenane terus nang kono atine salat kok waktune salat kok turu iki tidak ada alasan krono melihat kebiasaan awakmu nek turu nang kono sak mepet ambek waktu mesti awakmu bablas bab awakmu turune ora cukup 3 jam. Nang kono turune kaya wong senajan turu iku ora dosa. Tapi disengaja oleh turun mempunyai kebiasaan yang seperti itu. Inilah diperkarakan di dalam setiap hukum. Jadi dosa boleh sama, kesalahan boleh sama yang melakukannya. Ada pertimbangan di dalam menentukan hukum. Kenapa ketika seseorang melakukan sesuatu kesalahan yang sama tapi di dalam hukumannya berbeda? Yaitu tadi melihat alasannya. Alasannya bagaimana?
ana wong maling ya nang kono iku situke dihukum 5 tahun, situke dihukum cuma 1 bulan. Karena dia malinge nang kono ingin mempertahankan hidup, ana sing maling nang kono krana memperkaya hidup. Maka sama-sama mencurinya berbeda. Hukum harus melihat pertimbangan-pertimbangan yang seperti itu. Walaupun kadang di undang-undang saja yang tidak seluas itu. Makanya kiai-kiai biyen itu kan oleh luas pol di masyarakat. Luas pol di masyarakat. Sehingga ketika memberikan hukum itu senajan itu hukum diterapkan, tapi yang dihukum itu tidak merasa sebagai hukuman, merasa sebagai sesuatu yang diinginkan. Merasa sesuatu kasih sayangi kiai, perhatiani kiai nang kene dhek. Ya. Harus belajar luas dimanapun. Nek sampai nang kono iku hidup bermasyarakat secara luas, maka akan luas. Luas oleh diterima di masyarakat, luas di dalam bermasyarakatnya, diterima masyarakatnya juga secara luas. Kalau hanya sekedar hukum itu apa di dalam hukum itu terus berkembang ya itulah. Jadi hablum minan nas ini bukan hanya sekedar masalah sesuatu yang tidak bisa tawar menawar. Ada pertimbangan-pertimbangan di dalam setiap hukum antara madorotnya dan tidaknya. Hukum boyong, madorotnya lebih nantinya. Akhirnya ketika dia boyong, maka dia akan membuat kerusakan di luar sana. Jadi kiai-kiai biyen itu oleh menerapkan hukum itu bukan hanya sekedar demi terlaksananya hukum, tapi dengan tujuan bagaimana hukum ini bukan menjadi sesuatu yang menciderai, tapi menjadi sesuatu obat di dalam setiap orang yang kena hukum. Rata-rata saya ketika dihukum keluar masuk hukuman seperti itu, karena hukum tidak menyadarkan. Padahal di dalam Islam ada apa itu kaidah-kaidah di dalam setiap memberikan hukuman itu menjadi sesuatu pelajaran, kayak potong tangan, ya, potong tangan bagi setiap pencuri yang melebihi dari ketentuan hukum apa? Bahwasanya potong tangan itu kan memang kalau dilihat sekarang kan tidak manusia. Tapi setiap orang yang melihat orang yang tangannya dipotong kan menjadi pembelajaran. Menjadi pembelajaran. Nah, setiap pembelajaran yang ada, jangan sampai orang-orang itu jatuh di dalam penjara yang sama atau hukuman yang sama. Makanya kita hidup harus belajar dari kehidupan, karena kita masih hidup. Gak belum belajar dari kehidupan, silahkan harus meninggalkan kehidupan. Mati baru sampai tidak mau belajar. Jadi di dalam kehidupan itu harus belajar dari kesalahan konco-koncone, belajar dari kesalahan. Kenapa? Karena kita mempunyai pendengaran. Di dalam setiap pendengaran, di dalam setiap penglihatan ini kan ada bagian sesuatu yang kita cerna. Allah memberikan fasilitas berupa mata agar supaya kita bisa melihat mana yang baik dan mana yang jelek. Di dalam setiap kebaikan itu adalah menjadi guru.
menjadi guru di dalam kehidupan kita untuk senantiasa mencontoh kebaikan-kebaikan yang kita lihat. Kalaupun kita ada keterbatasan di dalam melihatnya, ada yang lebih luas lagi walaupun tidak bisa terlihat, yaitu pendengaran kita. Wa minhum may yastami'u ilaik. Afa anta tus. Jadi bahwasanya ini adalah bagian dari tafakkur. Ini juga bagian dari tadabbur. Semuanya tujuan seperti itu. Wa minhum may yanzuru ilaik. Afa anta tahdil umya kan. Di dalam pembelajaran Allah memberikan fasilitas mata supaya kita belajar dari kebaikan-kebaikan orang lain. Bukan menjadi orang-orang yang sombong yang tidak mau menerima kebaikan-kebaikan walaupun itu tidak diutarakan. Tapi perilakunya adalah perilaku yang baik. Bisa kita lihat. Yang di jauh sana kita tidak bisa melihat, tapi bisa mendengarkan cerita-cerita kebaikan yang sekarang ini adalah mungkin cerita dulu dimasukkan di dalam kitab tertulis, kita mendengarkan itu, melihat juga mendengarkan. Maka di dalam setiap kehidupan fasilitas yang diberikan oleh Allah ini adalah dalam rangka memperbaiki kita. Kalau memang kita sadar akan wong iku lumrah lah. Ono sing apik, ono sing lumrah. Apakah Allah tidak mampu menjadikan semuanya itu menjadi baik? Apik kabeh. Ya. Dunyane ora asik. Jajal, apik kabeh ora ono pasar. Ora ono nang kono iku wong macak ayu, ora ono wong macak ganteng. Wis ora asik blas. Pokoke elinge nang kono mati tok kuburan tok. Gawe kuburan kabeh wis. Jadi karena di dalam setiap kehidupan itu tidak lepas dari adanya ujian-ujian. Di dalam ujian itulah diketahui seberapa kualitas di dalam kita hidup. Kualitas dengan adanya godaan-godaan itu adalah jadikan kita berkualitas. Berkualitas di dalam apa? Kuatnya dirinya menahan adanya larangan-larangan Allah sehingga dia menjadi hamba-hamba yang sabar. Nah, ini di dalam kehidupan. Jadi ini ono konco apik, konco elek, ora usah dipaidu. Kita itu bukan bagian dari guru yang senantiasa menilai. Walaupun kita punya hak untuk menilai siapapun, itu punya hak. Tapi kita tidak menghukumi setiap orang yang mempunyai kesalahan. Mungkin dia belum mempunyai atau diberi kesadaran. Tanya. Jadi senajano zaman biyen, jadi kan secara logika seperti ngeten. Zaman Kanjeng Nabi lah apa sih nang kono kuwi ono Abu Jahal, Abu Lahab bareng kenapa? Orang-orang munafik kenapa? Padahal Nabi itu adalah orang yang spesial. Yang tidak ada cacatnya sama sekali di dalam kehidupannya. Secara otomatis setiap orang yang melihat Kanjeng Nabi itu mesti mengikuti Nabi. Itu adalah contoh yang baik. Kenapa masih ada Abu Jahal, Abu Lahab, ada orang-orang munafik, ada orang-orang yang inilah menjadikan bahwasanya menunjukkan kualitas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya bagian dari ujian hidup itu selalu ada. Sebaik apapun orang itu ada ujian-ujian itu. Wong sing wong sing api itu mesti apa itu pasangannya wong elek.
kehidupannya mesti ono elek. Lah nek pondok-pondok biyen niku kan mesti nek ono pondok lingkungane lingkungan yang kurang baik. Istilahnya wong Jawa ngarani pecerene sumur. Nek sumur mesti ono pecerene. Nek ora ono pecerene balik nang sumure kan bahaya. Mesti ono pecerene. Mesti ada tempat kelokan air yang kok itu mesti. Maka ketika di eranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada orang-orang yang tidak baik, itu adalah bagian dari uji atau memberi bagian dari suatu contoh. Dan nilai seorang baik itu akan dinilai, akan betul-betul ada kualitasnya setelahnya adanya orang yang jelek. Baru ada nilainya. Temen. Jadi nang kono kesabaran itu kan harus diuji dengan dilokno, nang kono disakiti dan yang lainnya. Kan begitu. Ber ya. Ralemu semisal ber ya ikan ngoten. Jadi ora oleh metu ora metu sabar ya. Kan harus melalui proses seperti baru dinamakan. Maka setiap kehidupan itu selalu saling apa? Saling memberi. Maka walaupun tidak ada yang sempurna, tapi dengan kehidupan yang saling bertemu itu adalah menyempurnakan. Menyempurnakan. Sing nang kono itu sudah amaliannya sempurna yang ideal, maka akan disempurnakan dengan adanya orang-orang yang jelek disempurnakan. Sabar. Memanusiakan orang juga bagian dari cirinya pangeran. Jadi ora kabeh wong sing nang kono iku amale apik terus mlebune surga sebab amalia tidak. Mulane kadang-kadang barokah nang kono wong elek kadang-kadang dadekno wong sing apik. Jangankan manusia. Wong Imam Ghazali mawon mlebune surga kan barokah apa? Barokah alat hewan. Apalagi manusia. Yang mestinya itu harus dimasuk manusia. Bukan dihewankan, tapi di manusia diposisikan sebagai manusia. Kita hidup itu saling memberikan, saling memberi dan saling memberi. Kadang-kadang kita dieleki wong, senajan kecut dikelek ya, dikeleki wong senajan kecut, tapi kan ada nilai. Dieleki wong itu berarti dikasih ganjaran sih. Kasih ganjaran. Andai kata kok apik kabeh zaman Rasulullah kan ora ono ujiane kan, ora ono ujiane. Ora ono nilai kehidupan yang jadi tantangan. Padahal hidup itu kadang-kadang tantangan itu bagian dari nikmatnya hidup. Tapi nek ditantang terus ya ora enak, ngoten lho nggih. Nek tantang terus ya ora enak. Ngoten nggih. Jadi tantangan hidup ya seperti kabeh-kabeh wong apik harus hanya yang luwes biar perilakunya luas. Ini kadang-kadang istilahnya gampang loro anak, gampang nang orang, gampang nang kuning. Duline kurang adoh. Dulinmu iku kurang adoh. Kanca niku ambek kanca nang masjid tok istilah. Dadi duline nang kuning kurang adoh. Sing adoh. Ben nang kono memahami kehidupan bahwasanya hidup itu ada kalanya. Ya, ono sing api, ono sing mengko nek kancane akeh niku gampang nang kono niku nerima kancane iku lemen. Jadi cuma ya kadang-kadang begitu. Pas keadaan lagi enak ya enteng. Nek atine pas enak ya enteng, nek atine pas abot, cilik dadi abot. Nek atine pas enak berat apapun itu kan kita masih nang kono niku kacau. Sekecil apapun masalah akan jadi besar. Kecil apapun masalah akan menjadi karena apa? Tidak bisa kabel wis buntu, golongan wis buntu, terus akhirnya tidak bisa.
Dengan adanya dibuntoni perkara sing cilik, akhirnya masalah-masalah yang lainnya mengikuti menjadi besar semua. Nah, penting di dalam kesiapan hati menerima apapun itu adalah bagian mongko niku ojo sampai nang kuno tergolong menjadi golongannya wong-wong sing tahawun. Meremehkan sholat dan yang lainnya. Fayaqulu inni wakaltu bisalah satin. Jadi kewan iki mau sing nyeluk-nyeluk iki mau, sing koyok kewan iki mau, makhluknya pangeran sing modele koyo ini wakaltu sak temene ingsun iku. Ya. Bisalah satin diwakili alias mewakili sapa ingsun bisalah satin kelawan telu. Jadi dikuasakno ing ngatasé ingsun ya. Salah satin kelawan ikilah golongan telu. Ini wakaltu bikulli jabbarin anidin. Ini sak temene ingsun wakaltu. Untuk menguasai bikulli jabbarin anid. Kelawan saben-saben ikilah wong sing sumbung anidin sing angel kandan-kandanane. Jadi ono wong sing sumbung karena dia tidak tahu bahwasanya dia itu dalam kondisi kadang-kadang masih bisa dikembalikan lagi karena ketidaktahuannya. Tapi kalau modelnya kayak Fir'aun, inilah jabbarin anid yang tidak menerima kebenaran-kebenaran. Pangeran itu ning gawe pun gampang. Kalau melihat kuasa nih, kalau melihat di dalam Al-Qur'an, dalam surah Haramna alihil maradiya dirawati ambek sing atine musuh pasane pangeran. Jadi Fir'aun itu kelahirannya Nabi Musa itu dimusnahkan oleh Allah. Jadi nang kono kabeh bayi dipateni, ya dipateni. Ya, wis pangeran ngersakno selamat ya tetap selamat. Masa jenenge ora selamat ya tetap selamat. Nang kono akhire modele zaman waktu sakmono kan jadi protes ya. Saking kuwatire nek nang kono ana wong sing bakal ngalahno. Kadang-kadang kita tahu dengan masalah itu membuat kita itu shock juga. Masalah itu jangan dianggap masalah walaupun itu Fir'aun itu galak sumpeke dhewe. Galak masalah dhewe. Sebab nek ngipi nang kono bakal kerajaan iki ya akan diruntuhkan ya oleh orang pemuda nanti. Bayi sing lahir lanang akhirnya nangkut bayi sing lahir lanang pateni. Kalau memang dia tidak tanya ke ahli-ahli takbir, ahli-ahli apa itu ahli-ahli masalah ya, maka dia kan hidupnya tenang saja karena waktu akan jatuhnya kerajaan itu kan saja kan butuh waktu lama. Andai kata dia tidak ingin tahu dengan masalah itu kan dia tenang kehidupannya, tidak ada masalah, tidak ada masalah. Tapi ingin tahunya Fir'aun itu akhirnya membuat mas dipateni kabeh. Bayi-bayi dipateni. Pangeran tetap nyelametno nang ngene. Sampai nang ngene iki lho musuh-musuh sesuk. Didele nang ngene omah istana. Kuasane pangeran singkat. Padahal wis mati-matian mengerahkan semua pasukannya supaya setiap orang yang melahirkan apa itu setiap orang yang hamil maka harus dipantau dan di dalam setiap kelahiran di situ itu kalau memang yang lahir itu laki-laki maka bunuh ya harus dibunuh kayak ini jadi dipantau terus ini pangeran Nabi Musa hamil itu kayak orang wong sing ora hamil ya tetap tanda-tandanya hamil dipantau terus termasuk bagian saking ini kan Nabi Musa najainakum min ali fir'auna yasum lebih ahyu ya ya Bani Israil
supaya apa? Kita berpikirlah tentang masalah-masalah kenikmatan. Ya awakmu biyen tertekan waktu itu dengan tekanan-tekanan wong tuamu ora iso tenang. Ya nang kono iku setiap bayi lahir dibunuh dan yang lainnya. Jadi ya perasaan wong wedok, perasaan ini apakah bisa tenang? Ya, ya kalau sudah ada USG, kalau belum ada USG kan setiap kehamilan mulai apa itu mulai mulai ada tanda kehamilan terus orang habis. Kalau ketenangan itu adalah bagian dari ini. Ketenangan hidup itu adalah bagian yang ini. Kata terus nanggung itu mulai hamil terus perkembangan berpengaruh kepada kehidupan. Nanggung itu orang iso tenang, hamil orang iso tenang. Padahal wong hamil itu tidak boleh terlalu banyak pikir. Jadi ini kan setelah laki-laki semuanya dibunuh, ketika setiap lahir laki-laki dibunuh, terjadi problem. Nah terus sesuk nanggung itu nek lahire wedok terus sesuk jodone sapa? Jodone kepatenan. Akhirnya kan juga ketika terjadi problem yang tidak sesuai dengan apa itu masalah yang tidak sesuai dengan aturan, rata-rata pekerja itu kan ya akhirnya Bani Israel khawatir. Nah lamun nangkune iku ya orang-orang XTP ya, kalau memang sekarang itu topi apa XTP itu kan itu golongannya Israel. Jadi golongannya kalau memang Fir'aun itu XTP, kalau memang Nabi Musa itu kan Bani Israel. Khawatir nih golongannya apa itu golongan dari apa itu Fir'aun ini nantinya kalau tidak ada orang laki-laki dia akan menjadi pekerja semua. Menjadi pekerja semua tidak diinginkan oleh golongan dari orang-orang dari golongannya Fir'aun. Nangkunu kabeh Bani Israel, padahal Bani Israel itu adalah karakternya pekerja, ngoten nggih. Kayak kalah-kalahan kanggo kerja. Dan lamun nangkun Bani Israel lanang nangkunu kan pekerjaan-pekerjaan yang berat nanti kan ditimpakan pada golongan Fir'aun nanti. Jadi mau akhirnya nangkunu musyawarah saiki daripada aku gono sing jadi tahun nangkunu dipateni setahun ora kan ngoten. Masalahnya seperti itu nanti. Kan ketetapan Allah itu. Kan nggih. Dadi musuhne sing rumati sing bakale runtuh kerajaan. Kan kadung ngecek kados menghinakan nanggone dunya. Kan ngresakno umat lah nang ngarepe musuh niku ora ketok musuh. Ya sebenarnya nang niku ya Firaun ya sikit-sikit lanang iki berarti ya ada sesuatu atas kekerasan pasti ada kelunakannya. Salah Firaun niku ambek bojone kan. Ojo kok rayu. Tak apa itu kaku-kakune wong lanang nek kena wong wedok iku lemes ya. Jadi model ini tak kaku-kakun mulak nih Allah menjadikan sesuatu itu kalingan lanang kerja lembut tasnya ini akan dilembut apa itu kan dengan kan podo kerasi gak jadi podo lunai gelewer kan nggih nang kono antara saling melengkapi hidup kan ngoten maka kuasane pangeran kita itu difasilitasi yang penuh di dalam kehidupan itu fasilitas yang untuk menunjang kita aneh ono wong lanang ambek wong wedok kok karakternya berbeda ya memang harus berbeda kena podo saja menjadi masalah juga nantinya ya podo-podo nangkun niku sing lanang koyok bencong terus sing wedok nangkun niku koyok tukang jago pukul ya repot nantinya jadi Allah itu menjadikan sesuatunya semuanya sudah lengkap lah sudah lengkap jabarin anit wong sing atine gelem terima adanya kebaikan wal yaqatuhum minas sufufi kalau qatit tayr wal yaqatuhum minas sufufi kan mengambil dari apa itu barisan ya tetap gak gelem ya jangan
Pambili kaya nasukufi kalau kotit tayri diambili kaya oleh notoli manuk nanggone biji. Jadi ketok gambare sing di nang kono iku golongane Jabbarin Anid. Habis samim fayan khasu bihim fi jahannam. Kemudian niku kiring nang kono neraka jahat. Maya khurujus saniyah. Fayaqulu inni waqaltu biman adallahu wa rasuluhu. Loro endi golongane wong-wong sing nang kono iku nglarani nang gone pangeran, nglarani nang gone utusane, ora gelem ati Allah wa ati Rasul ora gelem fal yaqatu minasuf. Diambili kaya oleh notoli manuk nanggone biji-bijian nanggone itu ya kadang-kadang menyakiti Allah itu bagaimana? Bukan tidak pernah tersakiti, tapi ketika kita melanggar aturan-aturan itu secara logika kita itu menyakiti. Wong kita itu sudah difasilitasi. Andai kata sampean itu menjadi terus sampean itu apa? Terus sing sampean bayar iku malah nang kono iku ora nyenengno sampean iku mangkel nopo? Kan sampean wis dikeki pangeran kan? Nyowo sampean wis dikeki pangeran. Fasilitas semua kei pangeran. Terus sampean nang kono iku duraka nang gone sing ngekeki iku. Ora ati apa ora? Nek cara wong ngoten. Cara secara akal kita itu ora apa? Wis dikeki. Siapa? Ngelarang. Jadi kalau kita tidak taat nang pangeran, tidak menyukuri semua kenikmatan, itulah bagian dari tidak taat kepada Allah ngelarani pangeran. Nah, Rasulnya, Rasul ini adalah bagian dari suatu apa itu yang nantiasa membawa risalahnya Allah. As-salisatu summa yakhrujus salisatu qala Abu Minhal. Asibtu annahu qala inni waqaltu bi ashabit tasawir. Saya diwakilkan kepada mereka-mereka yang mempunyai ashabut tasawir, yang mempunyai gambar fal yaqatu minasufu fayan khasubi. Wong-wong nang kono niku ahli gambar, ahli lukis itu kadang-kadang menjadi mas. Hukum fikih itu kadang-kadang wong sing biasa pelukis nang adalah dia akan dimintai pertanggungjawaban untuk ahli fikih dimasuk gambar itu gimana? Sekarang kan mana sampai titik-titik kan cekrat balik di apa itu nilai mesti ya acara wajib dimanapun sowan nanti ya nang kono mesti ana foto ya. Sekarang wajibnya seperti itu. Bagian tasawuf gambar. Menurut mereka bahwasanya sing diarani gambar itu sing ya kayak sampean nek nang berapa kan ono itu jenenge sing gak oleh gambar. Iya, Ombian itu kadang-kadang nek kakean digambar nang kono itu cara logikanya orang dulu. Orang oleh gambar itu nek dikei putih ya koyo nang kono iku ono kehidupan. Hidup ya, tune ya. Saking pintar oleh dan yang kan kayak hidup ya. Yang mungkin di situ nyawanya sebagian itu adalah kan kepada ini. Faida akhudha min haulai salasi wa min haulai salati nasyarat as-suhufu wa du'al mizan wa du'al khalail hisabin. Kayak ingatan semuanya wis digolongna. Ini diri kan apa yang dilakukan di dunia. Wis nek hisab wis bingung karepe. Kayak sampean nek atene nrimo rapot terus nang kono sampean ujiane ora beres ngoten niku. Nrimo rapot bingung kabeh. Gagal total. nerimo kartu apa itu nerimo nilai ujian itu dalam keadaan tidak nyata. Beda yang mereka ujiannya sudah betul-betul merasa lulus, merasa akan keni wa dzukira annal iblis wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad hamdan yuafi ni'ama wa yukafi mazida ya rabbana. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma lana Allahumma jalna wa auladana wa dhurriyyatana wa ahli tuqa wa ahli tuqa wa ahli ibadika sholihin amin ya rabbal alamin.